Ya Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang melakukan segala sesuatu buat kami, Engkau yang menyediakan segala sesuatu buat kami, Engkau juga yang menggenapi segala sesuatu buat kehidupan kami. Kalau mulutmu berbicara, tangan yang bekerja, sebab itu kami mau firman-Mu, sebab yang jadi Tuhan ada jaminan keberhasilan. Yang dari Tuhan tinggal tetap teguh di surga, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu berbicara dan sikapkan Tuhan yang dari Tuhan buat kehidupan setiap kami. Berbicaralah, sebab kami tahu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan menciptakan yang baru buat kehidupan kami, dan itu jaminan keberhasilan buat kehidupan kami. Berbicara dan hati kami siapkan supaya dia jadi tanah yang baik, supaya apa yang Tuhan taburkan buat kehidupan kami berbuah dan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah ada yang hafal atau tahu Ulangan 29 ayat 29? Ada? Ulangan 29 ayat 29? Enggak ada? 50.000 saya kasih kalau ada. Jangan lihat, langsung masuk situ. Tahu isinya aja, nggak usah apa? Enggak ada? Sekolah kitab di mana kalian? Bukan Ulangan 29. Kalau ada di Yuda mungkin dia sudah 50.000. Ulangan 29 ayat 29. Alamatnya aja bagus banget ya. Ulangan 29 ayat 29. Ya, kalau udah ketemu, baca bersama, bersuara. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Oke, saya ulangi ya dengan baik-baik. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya. Jadi kalau kalian belajar teologi sungguh-sungguh, nanti kalian akan tahu bahwa Tuhan itu dalam teologi timur ada dua, ada namanya esensi dan energi. Esensi itu Tuhan yang sebenar-benarnya, kita nggak pernah tahu siapa dia, karena itu tidak dia nyatakan kepada kita. Tapi yang energi ini adalah yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia perkenalkan, termasuk apa? Alam semesta, ciptaan, sejarah, gitu ya. Nanti kalau dalam teologi reform itu namanya pewahyuan umum, general revelation. Gitu. Jangan pikir saya bahasa roh, saya tidak tahu itu semua, ya. Gitu. Kamu belum pernah lihat buku saya. Saya jamin kamu belum pernah dengar ini, ya. Semua yang bisa kita lihat bulan, lihat bintang, lihat matahari, ngerti semua sejarah penciptaan alam semesta, ciptaan lalu manusia nanti bisa ketemu molekul, sel, dengan itu semua. Itu karena disingkapkan oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan memperkenalkan diri. Bahkan saya lupa Einstein atau siapa berkata, kebetulan itu adalah cara Tuhan menyatakan diri, memberikan pertolongan dengan itu semua. Yang manusia sebut sebagai kebetulan, tidak ada yang kebetulan gitu. Karena Tuhan itu tidak main judi, tidak main dadu. Oh, ini kalau dilemparkan uangnya angka berapa ya? Tidak. Bagi Tuhan itu pasti. Tapi ada hal yang tersembunyi, yang cuma bagi Tuhan, yang dia tidak perkenalkan kepada kita. Itu bukan urusan kita. Banyak orang spekulatif dalam filsafat, dalam teologi, pengen tahu ini dan itu, tapi sejauh Tuhan tidak menyatakan diri, itu bukan bagian itu. Yang dinyatakan, ya, yang saya katakan kemarin itu, yang tadinya ditutupi, ya kan? Yang tadinya ditutupi. Kalau tadinya kalian nggak lihat ada botol ini kan kalian cuma menduga, kan? Kayaknya ada benda, ya kan? Bentuknya mungkin tabung, ya kan? Tingginya mungkin 30 cm, tapi kita nggak tahu di dalamnya apa. Wadah kok mungkin bisa, ya kan? Apalagi mungkin bisa macam-macam gitu loh. Nah, ini hal tersembunyi. Kalau kamu nebak-nebak, tetap kamu tidak tahu persis bentuknya apa. Ya.
Tapi ketika dia dinyatakan, jadi ditunjukkan, botol. Setelah kamu dekat ternyata warnanya hitam, di dalamnya ada air cuma sepertiga. Lalu kamu lihat dekat lagi, ada mereknya, gitu ya. Itu dinyatakan itu disingkapkan itu diperkenalkan. Nah, yang bagian kita adalah hal yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, kalau kalian ingat di ibadah pembukaan kemarin saya tunjukkan bahwa Amsal 25 ayat 2, coba baca sekali lagi Amsal 25 ayat 2 supaya hafal. Amsal 25 ayat 2. Ya. Amsal 25 ayat 2. 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi Tuhan itu kemuliaannya sengaja menyembunyikan, menutupi, merahasiakan itu menutupi, ya kan? Bukan supaya orang tidak tahu, tapi supaya diselidiki, ya kan? Supaya yang ditutupi Tuhan itu diselidiki, karena Dia pengen orang yang betul-betul menginginkan itu yang mendapat, ya. Masa kamu mau kasih nomor PIN-mu ke semua orang, kamu posting di story, ini ATM saya, ini nomor PIN saya, ya kan? Nggak mungkin. Yang kamu ingin share adalah nomor rekeningmu, ya kan? Supaya semua orang tahu, ya dong. Gitu. Hal yang rahasia tidak kamu bagi kepada semua orang, tapi hal yang kamu ingin bagikan, ya kan? Kamu posting di situ. Itu. Tapi kemuliaan Tuhan itu Dia tutupi, gitu. Bukan supaya orang nggak tahu, supaya diselidiki karena Dia ingin menyatakan, menyingkapkan, memperkenalkan, gitu. Nah, yang Dia ingin perkenalkan termasuk pribadinya, sifatnya, kesanggupannya, gitu. Namanya, karena tidak kepada setiap orang Dia memperkenalkan namanya, gitu. Nih, buka sekarang. Hakim-Hakim 13 ayat 17 dan 18. Hakim-Hakim 13 ayat 17 dan 18. Hakim-Hakim 13 18. Yuk baca bersama bersuara 2 3. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami tidak memuliakan Tuhan. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu, mengapa kau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu terjadi? Manoah ini bapaknya Samson, ya. Dia sudah datang, malaikat Tuhan, ya kan? Itu Tuhan sendiri sebenarnya mau menyatakan dirinya. Tapi waktu dia tanya namanya, ditanya balik, apa kamu tanya-tanya? Nama itu ajaib, nama itu terlalu tinggi buat kamu, nama itu mulia, nama itu tidak diceritakan pada semua orang, gitu. Jadi tidak kepada setiap orang, tidak kepada semuanya Tuhan memperkenalkan diri. Dan kalau Tuhan memperkenalkan, menunjukkan, itu supaya bukan supaya kita hanya tahu, tapi supaya kita mengalami kuasa dari nama itu. Terus. Nih, Kisah Para Rasul 4 ayat 7. Kisah Rasul 4 ayat 7, ya. Jadi Petrus dan Yohanes, ya kan, sampai orang percaya jadi 5.000 orang laki-laki, kan ditangkap nih Petrus dan Yohanes ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Tidak perhatikan pertanyaannya apa? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Kok kamu berani-beraninya nyembuhin orang sakit? Pakai otoritas siapa? Pakai namanya siapa? Ini yang ditanya. Karena kalau orang memberikan namanya, gitu ya, kenapa kok kita berdoa dalam nama Yesus? Karena kok tak bisa sembarang pakai nama orang dong? Oh, pernah pakai nama orang?
ada seorang pejabat bilang, nanti kalau datang bilang aja saya yang nyuruh datang. Kemarin saya cerita dengan Pak Alex kemarin, waktu saya penelitian dulu di GPI Keluarga Allah di Solo. Saya udah nunggu untuk bertemu dengan kepalanya, Pak Pendeta Ubaja Tanto. Gereja Keluarga Allah waktu itu jemaatnya mungkin sudah saya lupa, tapi di atas 10.000 lah, hampir tahun 2005 atau 2006. Saya nunggu beberapa waktu, terus tiba-tiba dari sekretariat bilang gini, ini Pak Ubaja mau bicara. Lalu beliau tanya, saya angkat ya telepon. Saya di sekretariat. Ya, gitu. Kamu dari mana? Gitu. Saya baru mau bilang, saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Tiba-tiba muncul dari saya, kamu cerita, kamu datang dengan siapa? Saya datang dengan seorang hamba Tuhan, namanya Bapak Pendeta David Suroyo. Sekarang beliau sudah meninggal. Ini pendeta desa, pendeta kampung. Gerejanya depannya sawah, sampingnya kuburan. Tapi waktu Pak Pendeta Ubaja ini masih pengusaha, beliau belajar Alkitab privat dengan Pak Pendeta David Suroyo ini, karena disuruh oleh gembalanya. Dulu beliau ketua komsel. Nah, tiba-tiba muncul gini, kamu bilang kamu datang dengan siapa? Oh Pak, saya ini datang, saya ini bersama Pak David Suroyo. Loh, Pak Davidnya ada di situ, ada, langsung naik aja. Jadi tidak ada pertanyaan, kamu siapa, dari mana, mau penelitian apa, suratmu mana. Saya langsung naik ke lantai 2 ke kantornya. Oh Pak David, guru besar kami semua. Oh enggak, itu dulu, oh guru tetap guru, gitu-gitu. Cerita-cerita apa kabar semuanya. Langsung saya nanya ke saya, kamu mau tanya apa? Bebas. Ini saya wawancara 2 jam. Dan orang-orang dari UGM, dari yang lain yang mau penelitian di Keluarga Allah sudah pakai surat resmi dari KOP, itu semua tidak berhasil. Tanya kepada saya, kamu bisa penelitian di situ dengan nama siapa? Ya, gitu kan? Itu kuasa nama, membuka pintu. Kamu tidak perlu ikut antrian, kamu tidak ditanya macam-macam, karena ada otoritas dari nama itu. Gitu. Dan sekarang Tuhan memperkenalkan diri kepada kita, namanya Yesus, nama di atas segala nama. Nah pagi hari ini saya cuma mau bicara dulu Jehovah Jireh seperti tema kita. Tapi di dalam nama Yesus itu ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Rafa, ada Jehovah Nisi, ada El Roy, ada El Shaddai, ya kan? Ada semua yang lain tercakup di dalam nama Yesus. Berarti kamu harus tahu apa saja yang Tuhan nyatakan. Tapi dari mana? Kita gampang banget kok. Cuma disuruh baca Alkitab, merenungkan, memperkatakan siang dan malam. Ya kan? Nanti dia akan singkapkan. Karena harga untuk dapat Jehovah Jireh buat Abraham adalah membawa kemuliaan apa yang dia tunggu 25 tahun. Untuk dia bisa kenal Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau dia menyuruh itu dia tidak menuntut, tapi dia sebenarnya menyediakan, sudah menyediakan. Di atas gunung Tuhan disediakan. Bagaimana dia tahu apa yang dia tunggu 25 tahun harus dibawa ke atas mezbah, dan dia dengar suara, berapa kota hatimu, tidak perlu anak itu dibunuh. Lihat sekarang di situ ada domba. Dan dia baru tahu bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh dengan harga semahal itu. Kamu cuma disuruh kejar kita, kan? Karena untuk kenal, untuk mengalami Jehovah Jireh, kamu harus melangkah dalam ketaatan, ya kan? Seperti Abraham, waktu Tuhan suruh, bahkan sesuatu yang sangat berharga, yang adalah janji Tuhan dalam hidupnya, dia pun serahkan karena dia percaya, kata kitab Ibrani, bahwa kalau Tuhan menyuruh sesuatu, dia berkuasa. Bahkan kalau anak ini jadi Tuhan, sekalipun dipersembahkan, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari kematian. Itu karena Tuhan yang menyuruh. Dan sekarang kita tahu bahwa ternyata itu buat kita, oh dia tidak menuntut kita, dia mati buat kita, dia mati sebagai kita, dia mati ganti kita. Jehovah Jireh itu namanya Yesus. Ya dong. Disediakan korbannya di atas kayu salib. It is finished. Selesai. Yesus disediakan buat kita.
Dan kamu tidak perlu membawa sesuatu yang sangat berharga buat hidup dalam hidup ini. Sana kenal. Dan supaya dalam hidup kita, waktu kita mengalami sesuatu, waktu kita bergumul dan Tuhan bicara untuk kita meletakkan sesuatu, kita tahu Tuhan tidak pernah minta sesuatu dari hidup. Kenapa? Dia itu mau memberi, dia itu sudah menyediakan. Tapi supaya kamu bisa terima apa yang Tuhan sediakan, kamu harus bawa sesuatu yang sangat kamu cintai, sesuatu yang kamu sangat senangi, sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu, naik ke atas gunung Tuhan. Taruh di atas mesbah. Di situ Tuhan tidak butuh apapun dari kamu. Disitulah kamu akan mendapat, bukan kehilangan. Tapi kamu percaya, kamu taat. Kalau kamu tidak taat melangkah ke situ, kamu tidak akan dapat apa yang Tuhan sediakan. Padahal sudah ada, ya kan? Di atas gunung Tuhan disediakan, berarti di atas gunung Tuhan sudah ada. Gunung Tuhan itu tempat manapun yang Tuhan suruh untuk kamu pergi, asal itu Tuhan yang suruh, di situ disediakan. Waktu Elia disuruh pergi ke sungai itu, ya kan? Kalau dia pergi ke sungai ini, tidak ada. Karena burung gagak itu alamatnya dikasih tahu, sungai itu ya, sungai Gerit kan. Maksudnya itu tempat yang Tuhan tunjukkan, pergilah ke situ. Ada jaminan itu. Adam itu diambil dari tanah tempat dia dibuat, dipindahkan Tuhan ke Taman Eden, dan di Taman Eden sudah ada semua. Masalahnya dia tidak taat sehingga dia harus keluar dari Eden, ya kan? Karena Tuhan konsisten dengan hukum, dengan apa yang dia tetapkan. Dan setan menuntut, Tuhan mau bilang bahwa kalau dia makan mati, konsekuensinya harus diusir. Itu. Jadi nama itu, ya kan, berkuasa. Pertanyaan ini, kamu kok berani-beraninya pakai kuasa dan nama siapa kamu bertindak demikian? Ya kan? Kalau kamu mengusir setan, kamu pakai kuasa dan nama siapa? Diusir dalam nama Arya, pergi. Coba kalau dalam kerasukan. Diusir dalam nama Oscar, pergi. Coba. Diusir dalam nama Grace, pergi. Kalau Yesus nama biasa, setannya nggak pergi. Atau kamu orang yang tidak diberi otoritas oleh nama itu kemungkinannya. Gitu. Ya dong. Nama itu kamu baru tahu, kamu baru dengar, kamu baru belajar di kelas, cuma sebagai pengetahuan, tapi kamu belum dapat otoritas dari nama itu dalam hidup. Saya nggak ngomong dengan semua orang, kalau pergi ke sana, bilang aja kamu anak saya. Sudah saya praktekkan. Ada 2 kakakmu di Jakarta tidak bisa bahasa Inggris, bisa mengajar di sekolah berbahasa Inggris atas nama bapaknya. Ya dong, kok bisa diterima? Kok nggak wawancara? Gitu. Pakai nama siapa kamu? Tapi saya tidak akan mengizinkan kalau saya tidak berpak. Kok ini katanya anak bapak? Oh enggak. Gitu. Anak tiri. Loh iya dong, saya sering ditelepon sama pemimpin, Pak, ini ada alumni Sangka Kala, Bapak kenal? Oh ya kenal, nama saja. Kalau Bapak mau terima wawancara aja, tapi saya tidak menjamin apa-apa karena saya tidak punya hubungan kedekatan dengan apa-apa. Tapi ada orang lain yang tidak apa-apa, Bapak terima dan gitu. Kenapa? Ya dia begini-begini, saya lihat dia begini-begini. Pakai nama siapa? Nah kalau kamu kenal dengan Tuhan, Tuhan yang memberi rekomendasi, ya kan? Mana ada pintu tertutup? Nggak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang kalau aku buka pintu tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup tidak ada yang bisa buka. Itu jaminan. Amin. Bagian kita apa? Kenal, ya kan? Ya masa orang kasih rekomendasi gitu pada sembarang orang kan enggak. Waktu dulu saya kuliah gitu, rekomendasi saya karena profesor saya di Belanda telepon dengan profesor di Heidelberg di Jerman, ya kan? Saya nggak tahu dia email apa ke dia, gitu. Karena ketika saya di Jerman, saya duduk di kantor profesor itu, saya lupa. Mau bisa cari itu ahli Pentecostalisme dari University of Heidelberg. Heidelberg itu university tertua di dunia setelah Oxford dan Paris. Itu tahun 1200
waktu kita masih NRO, PDD, sebenarnya mereka udah bikin university, ya kan? Gitu. Oxford, Heidelberg, dengan Paris, universitas tertua di dunia. Saya duduk di kantornya, tidak sampai 30 menit. Dan dia bilang, kalau kamu mau, saya mau jadi profesor. Tapi kamu tahu ini Jerman ya, kamu harus belajar bahasa Jerman, Latin, Yunani, Ibrani, dan kuliah di sini mungkin bisa 7 tahun untuk dokter. Gitu. Oh, saya pikir memang segampang itu dapat profesor di Eropa. Baru saya ketemu dengan orang Indonesia yang juga kuliah di Jerman. Dia bilang, teman saya udah dapat beasiswa. Menghubungi 10 profesor, tidak ada yang mau jadi profesornya. Karena kalau kamu kuliah S3 di Eropa, kamu tidak daftar ke universitas. Kamu daftar kepada profesor. Profesor itu namanya dalam bahasa Jerman itu Dr. Vater. Dia akan jadi bapakmu selama kamu kuliah S3. Jadi kalau dia merasa kayak gini buat jadi anak saya, ya udah, nggak mau dia nggak butuh duitmu, gitu. Jadi itu, dan saya pikir itu gampang banget sih kuliah di Eropa. Ngomong 30 menit aja, tidak terlalu mendalam, dia mau. Ternyata profesor saya baru tahu kirim email. Saya punya mahasiswa dari Indonesia, potensial sekali, dia udah nulis gini-gini, saya udah lihat dia presentasi, dia cocok jadi mahasiswa. Yang nulis profesor yang lain, gitu loh. Kenapa kok gampang sekali? Pakai nama siapa? Gitu loh. Nah, kamu pakai nama siapa? Kalau kamu pakai nama Silva Cili, ya kan? Kamu kenal dengan nama itu. Waktu Tuhan bicara, kamu akan ingat, oh kalau dia suruh ke situ, pasti sudah disediakan. Ya kan? Karena cara menerima yang disediakan itu adalah percaya dan taat. Ya. Tuhan bicara kepada Abraham, bukan inisiatif. Masa semua orang mengorbankan anaknya muda? Bukan, itu ya. Itu bukan. Tuhan bicara, dia lakukan, dan itu terjadi sederhana. Tapi bagaimana supaya kita percaya kalau Tuhan bicara? Ya kamu belajar bergaul, mendengar suaranya, gitu. Mulai dari ketaatan kecil, sehingga kamu mulai percaya, oh iya ini Tuhan, oh iya ini Tuhan, oh iya ini Tuhan. Banyak orang terus tanya, bagaimana membedakan suara hati, suara itu? Baca firman aja, jelas ini firman itu suara Tuhan. Terus kamu bergaul dengan firman, kamu kenal dengan suaranya, kamu tidak lagi bimbang kalau dia bicara. Yeah. Tapi kalau kamu jarang dengar suaranya, kamu jarang baca firman, kalau dia mau bicara audible pun, kamu tanggung. Saya masih ingat waktu itu satu, dia penginjil, dia keliling khotbah di mana-mana. Sebelum tahun 91, ya, kaset khotbahnya itu bisa laku 10.000 kopi kaset. Dan Tuhan suruh jadi kembali. Berarti tidak khotbah keliling, langsung dia pergi. Dalam Yesus, saya katakan 3 kali. Sampai Tuhan bilang, ini ampun. Oh, gitu ya. Dan beliau bilang waktu itu, bertahun-tahun saya bicara tentang Tuhan, tapi saya sudah jarang bicara dengan Tuhan. Ya. Kamu kan bicara tentang Tuhan, presentasi teologi sistematika ini itu. Maka kamu bicara dengan Tuhan. Kalau bicara tentang Tuhan sih, saya dulu juga bertahun-tahun. Kenapa saya ada di sini? Sejak saya mulai bicara dengan Tuhan. Kalau saya nggak bicara dengan Tuhan, nggak mungkin di sini. Ngapain? Ya, gitu. Tapi tahun ini, setahun saya ada di sini, kami ada di sini, dan saya semakin melihat memang ini Tuhan. Ya. Memang itu Tuhan. Ya, gitu. Tapi itu ada jaminan Jehovah Jireh yang dinyatakan bagi kita, bagi anak-anak, bagi orang di bawahnya terus. Kalau kamu mengalami sesuatu, kamu kenal sesuatu, kamu dapat sesuatu, generasi di bawahmu akan dapat jauh lebih besar. Jadi kamu akan membagi jadi berkat buat generasi-generasi di bawahmu, buat anak, buat cucu, buat generasi di bawahmu. Tapi kalau tidak, ya mereka harus mulai dari awal. Kalau kamu punya kenal, kamu akan bisa ngomong, tenang aja lah. Papa dulu ngalamin ini, dia Jehovah Jireh, dia satu menyediakan. Ya. Saya bisa cerita, kalau dia menyuruh, ikut aja. Kami tinggal di Inggris, tahun keempat, 1,5 tahun, tidak ada beasiswa dengan semua biaya yang setinggi itu. Ya kan? Gak apa-apa, karena Tuhan yang menyuruh ke sini. Ya kan? Dia yang menjamin, dia berkuasa. Setelah berapa? 1 tahun ya,
1 tahun hidup tanpa beasiswa, kami berdua pergi ke restoran. Ayo kita rayakan 1 tahun hidup tanpa beasiswa, merayakan bahwa Tuhan itu hidup. Kami makan ayam 1 ekor berdua. Waktu itu karena tinggal di tempat dingin itu makannya bisa banyak. Setelah pulang ke Indonesia setengah tahun langsung nggak bisa gitu. Makan ayam ya seperempat gitu kayak biasanya gitu. Tapi karena di tempat dingin itu orang menyesuaikan ya ternyata. Jadi supaya dia bertahan di tengah udara yang dingin gitu. Tapi percayalah dia hidup. Ya. Saya bisa ngomong bahwa pound sterling aja Tuhan sanggup apalagi rupiah. Ya. Gitu. Amin. Dulu saya sering ngomong tuh tahun pertama 2019 di sini. Pound sterling Tuhan sanggup apalagi rupiah, ya kan? Pound sterling kali ini saya nggak tahu berapa, 23.000 berapa kemarin saya cek 25.175 gitu. Yang sebelumnya cuma 21.000, 22.000. Satu pound sterling 23.000 lebih gitu. Dan kalau kamu mau tahu, saya cek kemarin uang kuliah di University of Birmingham 1 tahun sekarang 23.000 pound sterling. Saya kemarin udah baca 529 juta SPP-nya 1 tahun itu. Jadi kalau beriman tuh sungguhan gitu loh. 529 juta, 4 juta masa Tuhan nggak bisa sih 1 semester itu. 529 juta asal dia mau ya. Kan dulu saya pilih ke Belanda, yang 1 tahun 40 juta, yang 4 tahun 160 juta, 20.000 euro, 10.000 euro. Tapi kalau Tuhan suruh ke Inggris, yang sekian kali lipat lebih mahal. Kalau dia yang suruh, jalan aja, sudah disediakan. Amin. Mari kita berdoa. Biar kami bergaul dengan firman-Mu, sehingga kami kenal Engkau, sehingga ada hal yang terus Tuhan singkapkan, yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Kami terima, kami tangkap, kami dapat, kami lihat, karena kami mengingini, karena kami mengejar, karena kami haus dan lapar dengan Engkau, karena kami terus Tuhan tinggal dalam firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, karena ada jaminan untuk terus berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Kami mau itu terjadi dalam hidup kami. Kami kenal Engkau, kami kenal suara-Mu, sehingga ketika Engkau berbicara pada kami percaya dan kami taat. Amin. Sebab di tempat di mana Engkau menyuruh kami pergi, di situ sudah disediakan. Biar kami mengalami dan kenal dengan nama yang sudah Engkau perkenalkan kepada kami, khususnya sepanjang semester ini, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat hidup kami. Kami mau menikmati semua yang Tuhan sediakan, supaya kami melangkah dalam ketaatan ke gunung Tuhan, ke tempat di mana Tuhan menyuruh kami. Sekalipun sepertinya kami harus meletakkan sesuatu di situ, tapi Tuhan tidak pernah minta dalam hidup kami. Engkau ingin memberi, Engkau sudah menyediakan, biar itu tinggal tetap dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, semua kegiatan perkuliahan, kelas apapun, kami hadapkan dalam tangan-Mu. Kau sendiri Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, menyatakan diri-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.